Tidak saja menjadi aset yang stabil untuk berinvestasi, emas ternyata juga dibutuhkan sebagai cadangan devisa bagi negara. Namun untuk menghasilkan emas berstandar London Bullion Market Association atau LBMA, butuh proses panjang dan terukur yang dimulai dari kegiatan penambangan. PT Aneka Tambang Antam melakukan tugas penambangan tersebut, memastikan sumber daya mineral emas Indonesia diperoleh dan diolah untuk memberikan dampak besar pada perekonomian tanah air. Di tengah ketenangan suasana pagi arena penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kabupaten Bogor, hiruk-pikuk aktivitas penambangan emas dijalankan oleh PT Antam lewat unit bisnis pertambangan emas UBPE Pongkor. Setidaknya 300.000 metrik ton biji ore, batuan yang mengandung emas dan perak, dihasilkan dari proses underground mining atau pendambangan bawah tanah setiap harinya. Cyanidation Work Unit Head UBPE Pongkor, Yudhistira Sudesno menjelaskan proses pengolahan emas di sini. Biji hasil penambangan dipecah hingga menjadi partikel sangat halus di pabrik pengolahan. Hasil grinding itu dilarutkan dengan cyanida guna memisahkan kandungan emas dan perak pada ore. Selanjutnya, hasil pemilahan masuk proses elektrolisis untuk menghasilkan endapan padat yang dilebur hingga menghasilkan durabilion, emas semi murni yang masih bercampur dengan kandungan mineral lain. Durabilion itulah yang dikirim ke unit Antam di kawasan Pulau Gadung, Jakarta untuk dilakukan pemisahan antara emas dan perak serta pemurnian hingga menjadi emas yang layak dijual sesuai standar LBMA. Di Pongkor ini kadar emasnya yang masuk dalam pabrik estimasi sekitar 3 sampai 5 ppm. Seperti itu, atau 3 gram per ton ore gitu. Jadi setiap ton emas yang kita olah itu menghasilkan 3 sampai 5 gram emas. Seperti itu. Dalam setahun pabrik kita ini bisa mengolah sekitar 1 ton emas per tahun. Walaupun saat ini mampu memproduksi emas hingga 1 ton per tahun, produktivitas tambang emas Pongkor mulai memasuki babak akhir. Menipisnya deposit emas hingga ketidaksesuaian biaya operasional membuat PT Antam berencana menghentikan operasi penambangan di Pongkor pada 2031 mendatang. Sejumlah rencana pengembangan pasca tambang terus dimatangkan, salah satunya dengan alih fungsi lubang eksplorasi menjadi museum atau lubang tambang pendidikan untuk pertambangan bawah tanah. Langkah ini bakal memberikan manfaat keberlanjutan di tambang Pongkor. Menurut Heri Prabowo, Akademisi Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang, UNP. Terlebih area eksplorasi seluas 6.047 hektar itu tidak hanya memiliki area penambangan, tetapi juga pabrik pengolahan sehingga layak menjadi laboratorium alam. Indonesia jarang itu yang tambang dalam. Ada tetapi masih aktif. Sehingga kalau aktif ini kelemahannya nanti begitu kita berkunjung, mereka operasi kan terganggu secara produksi lah ya. Dia mungkin akan kebingungan mencari jadwal atau hari-hari tertentu atau jam tertentu bisa berkunjung. Tapi kalau sudah ditutup, kemudian memang fokus untuk pendidikan, nah dia semakin bagus. Selain alih fungsi lubang tambang menjadi museum, langkah pemulihan pasca tambang juga dilakukan PT Antam. Sejak 2013 hingga 2024, setidaknya 48 hektar lahan bekas tambang telah dipulihkan dengan penanaman kembali vegetasi lokal seperti puspa, kesirem, hingga pohon endemik seperti jenis palahar. Saat ini, sekitar 70 hektar lahan pasca tambang sedang dalam proses pemulihan jelang penghentian operasi penambangan 6 tahun kemudian. Kurang lebih itu sekitar 70 hektar. Tapi ada beberapa yang memang harus direklamasi dan memang yang dipertahankan. Contoh, kantor pertambangan atau bangunan-bangunan yang tidak dibongkar atau tidak divegetasi. Jalan-jalan juga ada yang tidak
revegetasi. 70 hektar lahan pasca tambang itu tersebar di sejumlah lokasi eksplorasi yang ditargetkan rampung pemulihannya pada 2027 mendatang. Dalam proses pemulihan, pemantauan intensif dilakukan selama 5 tahun pasca penanaman vegetasi guna memastikan pertumbuhan yang baik di lokasi itu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.